Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafan Nugraha, mahasiswa PPSI 4B. Di sini saya akan memaparkan pengembangan media pembelajaran yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang diambil oleh Bapak UNES. Oke, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahapan dalam perencanaan secara umum terdiri dari menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi hambatan dan kemudahan, lalu mengembangkan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini, tenaga pengajar menentukan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menentukan tujuan, menentukan strategi, dan mengembangkan rencana agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu beberapa tahapan dalam perencanaan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajar termasuk tujuan, audiens sasaran, dan hambatan yang dihadapi oleh siswa. Memahami karakteristik peserta didik seperti tingkat perkembangan psikologi, kemampuan dasar, dan gaya belajar, serta kebiasaan mereka. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik untuk memastikan media yang dirancang relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan materi. Pengembangan materi menyusun materi pembelajaran secara sistematis agar mendukung tercapainya kompetisi. Materi harus disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu pemilihan media dan metode pembelajaran. Memilih jenis media maupun media visual, audiovisual, atau secara interaktif yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk menentukan metode penyampaian yang efektif agar meningkatkan keterlibatan siswa atau memaksa siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran gitu. Yang kelima yaitu evaluasi, yaitu mengumpulkan umpan balik atau mengevaluasi apa saja yang kurang pada tahapan sebelumnya dan kita membuat ulang gitu untuk memperbaiki kekurangan dan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Oke, selanjutnya yaitu penulisan naskah. Naskah adalah dokumen tertulis berfungsi sebagai panduan dalam produksi konten media. Naskah ini mencakup teks, gambar, suara, dan elemen lain yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan media yang digunakan. Tahapan-tahapan dalam penulisan naskah yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Langkah awal ini bertujuan untuk memahami siapa audiens target media pembelajaran kita. Tanpa pemahaman yang baik tentang pembelajar, media yang dibuat mungkin tidak relevan dan tidak menarik atau terlalu sulit atau terlalu mudah bagi audiens atau siswa. Yang kedua itu menentukan tujuan pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk menetapkan hasil konkret yang diharapkan setelah pembelajar menggunakan media pembelajaran. Tujuan yang jelas akan memandu penulisan naskah dan evaluasi efektivitas media yang digunakan. Yang ketiga yaitu memilih media pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk memilih format media yang paling efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik pembelajar dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat yaitu penyusunan dan pengembangan naskah yang bertujuan untuk membuat struktur yang jelas dan logis untuk naskah. Kerangka akan membantu untuk mengatur ide-ide, memastikan alur informasi yang sistematis, dan mencegah materi yang tumpang tindih atau terlewat. Langkah ini merupakan proses penulisan naskah secara lengkap dan detail berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Di sini kita akan mengisi setiap bagian dengan narasi deskriptif, visual, instruksi interaktif, dan elemen audio. Selanjutnya itu produksi media. Secara garis besar, pengembangan media pembelajaran melibatkan 3 tahap utama.
praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ketiga tahap ini membentuk sebuah siklus yang saling terkait dan berkesinambungan di mana kualitas setiap tahap akan mempengaruhi kesuksesan tahap berikutnya. Memahami dinamika dan komponen penting dalam setiap tahap pengembangan ini dalam membekali kita dengan perspektif komprehensif untuk menciptakan media pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif dan transformatif. Oke, yang pertama yaitu tahap praproduksi, di mana tahap ini adalah fase perencanaan dan persiapan yang menjadi fondasi keseluruhan proses pengembangan media pembelajaran. Pada tahap ini, semua elemen, konsep, dan strategi yang telah disusun sebelum proses produksi dimulai, yang meliputi analisis kebutuhan dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, yang kemudian menentukan tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur setelah dapat dicapai, dan menyusun materi, mengumpulkan dan mengorganisir materi atau konten pembelajaran yang akan disampaikan melalui media pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap produksi. Tahap produksi adalah fase implementasi atau fase menerapkan dari rencana yang telah disusun pada tahap praproduksi. Pada tahap ini media pembelajaran mulai dibuat secara nyata sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan pada tahap praproduksi. Yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah fase finalisasi dan fase untuk mengevaluasi media pembelajaran yang telah diproduksi. Pada tahap ini, media pembelajaran disempurnakan dan disiapkan untuk digunakan oleh siswa atau pembelajar. Oke, ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.